siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen persediaan, di mana persediaan itu menjadi poin penting dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya persediaan bisa jadi akan merugikan bagi perusahaan itu sendiri, bahkan juga bagi konsumen. Persediaan di sini membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Jadi ada kaitannya. Persediaan bisa di proses produksi, yaitu misalnya bahan baku, kemudian barang setengah jadi, barang jadi gitu ya. Nah, dalam proses penjualan produk juga bisa juga barang tersebut disimpan dalam bentuk persediaan, gitu ya, atau disebut dengan barang jadi. Nah, oleh karena itu persediaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama bahan baku, kemudian yang kedua adalah barang dalam proses, dan yang ketiga adalah barang jadi. Jadi bahan baku untuk proses produksi, barang dalam proses masih dalam proses produksi, barang jadi adalah barang yang siap untuk dijual. Kita lanjutkan di sini untuk menetapkan persediaan. Jadi kesalahan dalam menetapkan persediaan di sini bisa berakibat fatal, karena yang pertama, persediaan terlalu kecil. Ini menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menjual, sehingga juga akan menghilangkan kesempatan untuk berlaba. Bisa diilustrasikan misalnya ketika ada pembeli yang ingin membeli dalam jumlah banyak, namun persediaannya sedikit. Nah, itu kan akan yang pertama bisa mengecewakan konsumen. Kemudian image dari konsumen terhadap perusahaan pun akan semakin menurun, karena ketika mau beli banyak di situ pasti keadaan gitu. Nah, di sini makanya hilangnya kesempatan pertama menjual misalnya dalam jumlah banyak memenuhi keinginan konsumen, dan juga akan berdampak pada perolehan laba. Kalau persediaan terlalu besar, nah ini akan menyebabkan biaya yang juga besar terkait dengan misalnya perawatan dari persediaan itu sendiri, biaya simpan, biaya gudang. Nah, ketika semakin banyak biaya yang muncul, maka akan memperkecil laba, dan ini juga akan memperbesar resiko, gitu ya. Saya lanjutkan. Keuntungan meningkatkan persediaan. Pertama, di sini perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Jadi ketika memang persediaan itu ada sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaan, maka akan mempengaruhi ekonomi produksi. Untuk mau produksi, bahan bakunya ada, sehingga proses produksinya lancar gitu. Kemudian
berapa. Nah, itu kan berarti harus butuh analisa ya terlebih dahulu. Kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Jadi tidak hanya dipesan, tapi di sini juga disimpan karena keterkaitan dengan gudang, kan? Yang nantinya bisa menambah biaya simpan, biaya pemindahan. Kapan sebaiknya persediaan di sana? Ini juga menjadi poin penting, karena jangan sampai persediaan habis baru pesan. Nanti kan akan ada waktu tunggu atau lead time. Nah, itu akan menunda proses produksi atau proses penjualan. Tujuan pengelolaan persediaan yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan. Jadi, menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk support operasional dengan biaya minimum. Gitu. Jadi, ketika memang butuh, ada, tidak perlu menunggu waktu lama untuk mencari-cari terlebih dahulu ke pemasok, sehingga operasional bisa berjalan lancar dan biaya yang dikeluarkan juga minim. Itulah pentingnya atau tujuannya pengelolaan dari persediaan. Oke, biaya persediaan di sini adalah biaya-biaya yang keterkaitan dengan persediaan itu sendiri. Yang pertama ada biaya penyimpanan, karena bagaimanapun persediaan tadi harus terjaga kualitasnya supaya tetap menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, biaya pengadaan persediaan. Nah, ini juga penting karena banyak para pemasok dengan jumlah barang yang ditawarkan sama, mungkin juga kualitasnya bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Nah, di sini pastinya kita akan menganalisa terlebih dahulu biaya yang muncul karena kita mengadakan atau membeli persediaan tersebut dari pemasok yang mana, dari kualitas yang mana, tawarannya menarik atau tidak, seperti itu. Dampaknya nanti terhadap kualitas produk seperti apa. Yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, ketika misalnya ada pesanan mendadak dan memang persediaannya minim gitu ya, berarti kan ada kekurangan. Nah, biasanya perusahaan akan berusaha untuk memenuhi pesanan tersebut dengan cara mencari secepat mungkin persediaan yang bisa diperoleh guna memenuhi pesanan. Walaupun biasanya biayanya akan menjadi lebih tinggi karena kebutuhan. Jadi berapapun dibeli asal pesanan terrealisasikan, pembeli tidak kecewa. Nah, itu ya. Oke, kita akan bahas terkait biaya penyimpanan persediaan atau biasanya disebut dengan carrying cost. Sifatnya adalah variabel terhadap jumlah persediaan yang dibeli. Jadi kalau yang dibeli, persediaan yang dibeli sedikit, maka biaya penyimpanannya juga sedikit, kan gitu. Kodenya kecil, bisa seperti itu. Kalau biaya penyimpanannya besar, itu karena persediaannya banyak. Nah, setiap barang biasanya punya klasifikasi tertentu untuk disimpan supaya kualitasnya bagus. Misalnya ini AC-nya harus sekian derajat Celcius, misal seperti itu. Nah, total biaya penyimpanan bisa dihitung menggunakan rumus ini. C sama dengan C kali P kali A. Persediaan rata-rata bisa dihitung menggunakan Q bagi 2 atau sama dengan S bagi N bagi 2. Keterangannya apa? Q adalah kuantitas pesanan, S adalah penjualan tahunan, N adalah frekuensi pemesanan, C adalah biaya penyimpanan, dan P adalah harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan itu apa saja? Nah, yang pertama misalnya karena gedungnya atau gudangnya itu bukan punya sendiri, nyewa. Nah, itu biaya sewanya termasuk biaya penyimpanan. Kemudian biaya pemeliharaan barang di dalam gudang seperti yang tadi saya sampaikan, supaya kualitasnya tetap bagus. Misalnya dia tidak bisa ditaruh di bawah, harus di atas, di etalase misalnya seperti itu, atau pada rak-rak tertentu. Nah, itu kan kita harus buat supaya barang tersebut kualitasnya tetap bagus. Nah, ini termasuk biaya pemeliharaan. Kemudian biaya modal yang tertanam dalam persediaan tersebut.
Jadi ketika membeli itu kan menggunakan kas dana ya, itu kan modal. Nah kalau teman-teman ingat materi sebelumnya terkait manajemen modal kerja, itu kan bagian aset lancar itu merupakan modal kerja bruto ya, modal kerja bruto. Nah aset lancar itu kan ada kas, piutang, persediaan, dan lain-lain yang masuk dalam komponen aset lancar. Nah di sini berarti biaya modal tertanam dalam inventory dalam persediaan. Nah kaitannya dengan itu gitu ya. Kemudian pajak. Nah, pajak, asuransi ini juga termasuk biaya penyimpanan. Ketika membeli barang itu kadang kan termasuk PPN. Berarti kan ada pajak yang dibayarkan. Kemudian asuransi juga ada kan, misalnya elektronik gitu kan ya. Ini ada asuransinya. Oke. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-ratanya. Oke, jadi persentasenya terserah berapa gitu ya, tapi kan tetap berdasarkan asumsi ataupun pengalaman ya. Bisa 10%, 20%. Ya silahkan, karena yang tahu dengan barang tersebut adalah si pemilik atau si penjaga gudang misalnya seperti itu, atau pegawai bagian gudang yang sudah paham betul gitu ya. Kemudian berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan. Nah, ini per unitnya biayanya berapa yang disimpan di sini. Nah, dari jumlah rata-ratanya. Oke. Selanjutnya biaya pemesanan atau ordering cost. Bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Jadi sifatnya variabel. Semakin banyak pesanan maka semakin besar biaya pemesanan kan gitu. Di sini bisa dihitung dengan F kali S bagi Q. F itu apa? Biaya tetap. S-nya adalah penjualan tahunan dan Q-nya adalah kuantitas pesanan. Termasuk biaya pemesanan apa saja? Yang pertama itu adalah biaya selama proses pesanan. Nah, jadi ketika memesan itu ada biaya-biaya muncul, maka itu termasuk biaya pemesanan. Kemudian biaya pengiriman permintaan, misalnya melalui telepon gitu ya kan, ada biaya pulsanya, biaya penerimaan barang. Nah, terkait misalnya ketika terima barang diangkat ya gitu ya ke gudang, itu termasuk biaya pesanan. Siapa yang membayar misalnya? Oh, pembeli. Atau itu sudah include harga misalnya seperti itu. Selanjutnya biaya penempatan barang ke dalam gudang. Nah, ini juga termasuk biaya pemesanan. Misalnya barangnya dalam jumlah banyak gitu kan ya. Pakai alatnya perlu misalnya diisi oli. Nah, oli bensin gitu ya. Solar atau apalah kayak gitu ya, sejenis bahan bakar untuk proses pemindahan barang-barang menggunakan alat elektronik misal seperti itu. Kemudian biaya proses pembayaran ke supplier, misalnya bayarnya menggunakan transfer gitu ya, ada biaya transfernya, itu kan termasuk di sana. Oke, total biaya persediaan di sini adalah jumlah keduanya yang tadi, TCC tambah TOC, atau kita pecah rumus TCC dan TOC-nya. Kuantitas pemesanan yang optimal. Nah, jadi melihat apa yang saya sampaikan dari awal, penting sekali untuk mengetahui berapa sih kuantitas pemesanan yang optimal, gitu ya. Jadi tidak berlebihan, tidak juga kekurangan ya gitu ya. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis atau biasa dikenal dengan EOQ, gitu ya, Economic Ordering Quantity Model. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Jadi EOQ adalah kuantitas jumlah persediaan yang optimal, atau di sini biaya persediaannya mencapai titik terendah, bukan berarti 0 tapi titik terendah, gitu ya. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan.
gitu. Jadi bukan berarti tidak sama sekali, tapi minim. Beda ya. 2 dasar keputusan dalam model EOQ. Yang pertama adalah berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut maksudnya karena berdasarkan asumsi dalam penggunaan model EOQ tadi kan. Harus diketahui dengan pasti berapa penggunaan dalam 1 tahun. Oke, persediaan pengaman atau safety stock. Ini adalah persediaan tambahan yang dimiliki, gunanya adalah untuk berjaga-jaga. Itu ya. Terhadap perubahan tingkat penjualan ataupun kelambatan produksi ataupun karena pengiriman. Jadi hitungannya jaga-jaga. Nah, kita sendiri kadang kan kalau punya uang juga jaga-jaga ya, mana tuh sakit gitu kan ada. Terus ada uang untuk obat. Nah, jangan sampai benar-benar kosong gitu ya. Sisakanlah berapa untuk berjaga-jaga. Atau mungkin misalnya membawa kendaraan bermotor ya, sisakanlah uang misalnya ketika di jalan bannya bocor atau mungkin bensinnya habis kan gitu, untuk jaga-jaga. Maka di sini persediaan awal sama dengan EOQ plus safety stock. Untuk persediaan rata-rata EOQ bagi 2 plus safety stocknya. Oke, menentukan besarnya safety stock itu yang pertama berdasarkan pengalaman. Ya, karena memang yang tahu, paham betul itu adalah yang biasa megang dengan barang tersebut terkait penyimpanannya di gudang, kemudian penggunaan barang tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor dugaan.
Nah, ini menjadi penting. Oh, rencananya kayaknya bulan depan ramai deh, gitu ya, karena misalnya ada momen-momen tahun baru, Natal, sehingga menyebabkan permintaan naik. Nah, kita akan menambah safety stoknya untuk jaga-jaga, mana tahu nanti ada lonjakan permintaan. Kemudian biaya. Nah, ini bisa jadi karena misalnya ayam gitu ya, harganya tiba-tiba naik karena ada momen-momen seperti ini, atau keterlambatan karena memang cuaca yang memburuk sehingga pengiriman barang bisa jadi mengalami keterlambatan. Kayak contoh, penggunaan per hari 15 kilo, keterlambatan pengiriman 10 hari, maka safety stoknya adalah 10 kali 15 kilo, yaitu 150 kilo. Contoh kasus, perusahaan A penjualan 2,6 juta kilo terigu, biaya pemesanan $5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli, dan harga belinya adalah $5 per kilo. Persediaan pengaman 50.000 per kilo dalam waktu pengiriman 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilo. Nah, maka kita bisa hitung besarnya. Oke, di sini adalah dengan menggunakan rumus sehingga ketemu 510.000 kilogram. Oke. Pemesanan ulang, reorder point, penggunaan per minggunya 2.600.000, kita bagi 52, ketemunya 50.000 kilo. Nah, ini dapat dari mana? Dalam setahun ada berapa minggu? Nanti dicek ya. Kemudian titik pemesanan ulang dengan rumus kita masukkan. Ketemulah 150.000 kilo. Pemesanan dalam 1 tahun, maka 2.600.000 kita bagi dengan 510.000, atau di sini 72 hari atau 10 minggu sekali. Tingkat pemakaian perharinya adalah, ini 1 tahun dianggap 365 hari, kita bagi sehingga ketemu 7.124 per hari. Biaya penyimpanan, nah kita masukkan di sini, kita hitung sehingga ketemu $25.500 gitu. Nah, silahkan nanti sesuaikan dengan C itu apa tadi di rumus ya, P itu apa, A itu apa. Untuk biaya pemesanan bisa kita hitung seperti ini. Nah, berdasarkan data yang sama sehingga ketemu TOC-nya adalah 25.490,2. Biaya safety stoknya C kali P kali safety stock, maka ketemu biayanya adalah $5.000. Total biaya persediaan atau TIC, maka biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan tambah biaya safety stoknya, maka ketemu 55.990,2. Nah, dari perhitungan tadi kita bisa gambar dalam bentuk grafik EOQ ya. Ini adalah tadi ya, di sini berapa minggu sekali gitu ya, 10 minggu. Kemudian reorder pointnya pas kapan, oh ini masa EOQ-nya. Kemudian dalam 1 tahun 13 kali. Nah, nanti bisa dicek ya dari perhitungan-perhitungan tadi, kemudian kita buat dalam bentuk grafik seperti sekarang. Lanjutan contoh kasus, jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kilo, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar $3.500. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Oke, kita akan jawab di sini, kita akan hitung-hitung. Biaya pemesanannya segini, kemudian TCC-nya, TOC-nya, dan TIC-nya. Nah, analisis. Jika pesanan sejumlah 510.000 kilo, biaya persediaannya segini. Jika pesanan 650.000 kilo, persediaannya 45.000 sekian. Penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan, karena di sini akan berdampak pada ini, dan juga akan berdampak pada sini. Pemesanan dalam 1 tahun juga 4 kali atau 13 minggu. Teknik manajemen persediaan ada computerized system, policy control, yang kedua ada JIT model, yang ketiga ada sistem ABC,
Yang keempat tadi ada EOKI, sudah kita bahas. Yang kelima ada reorder point. Oke, kita lihat computerized system ya. Model ini merupakan model yang paling maju, jadi sesuai dengan kondisinya sekarang gitu ya, dalam manajemen persediaan. Model ini merupakan perbaikan dari EOKI model dengan bantuan sistem komputer seperti yang pertama namanya adalah MRP. MRP ini sistem digunakan untuk menetapkan bahan yang dipesan, kapan pesan dilakukan, dengan bantuan komputer. Kemudian dilengkapi dengan adanya MRP2, jadi lebih terintegrasi dengan bagian fungsi yang lain, misalnya akuntansi, keuangan, pemasaran, teknik, operasi atau produksi, yang pastinya dengan bantuan sistem komputer. Nah, MRP2 dilengkapi lagi dengan yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi tidak hanya bagian yang ada di dalam internal, tapi juga bagian-bagian eksternal. Warahmatullahi wabarakatuh.